Saya mulai dengan sebuah pertanyaan buat kita semua. Apa yang menjadi keinginan yang ditunggu-tunggu oleh seorang karyawan? Apa kira-kira? Penghargaan atas hasil kerja gitu. Kalau saya menilai dari tema yang kita akan pelajari ini, finalnya memang diupah. Tapi ada satu proses yang kadangkala kita lupa nih untuk kita bisa capai ke sana. Gak ada karyawan yang ujuk-ujuk langsung dapat naik upah. Gak ada itu. Yang ada adalah prosesnya. Apa itu? Promosi, pangkat, jabatan. Atau penilaian terhadap hasil kerja daripada karyawan itu. Sehingga ketika dia dinilai, hasilnya bagus, maka pangkat jabatannya dinaikkan, lalu upahnya pun mengikuti untuk dinaikkan. Tapi pertanyaannya begini teman-teman. Seringkali kita merasa atau menilai diri bahwa saya lebih baik loh daripada dia. Tapi kenapa ya? Kok dia yang dinaikkan pangkat jabatannya? Kok saya enggak ya? Padahal saya lebih cerdas loh. Lebih pinter loh. Lebih menguasai loh. Seluk-beluk pekerjaan di departemenku. Tapi kenapa dia? Kenapa bukan saya? Pernah nggak teman-teman berpikir seperti itu? Penilaian seseorang untuk dinaikkan pangkat jabatan itu tidak hanya sekedar kemampuan dia bekerja sesuai dengan fakt atau skillnya, tapi juga ada hal-hal lain yang kadangkala kita lupa. Dan ternyata hal tersebut jauh mengatasi kemampuan daripada skill itu sendiri. Nah, sebab itu hari ini kita coba bicara perihal satu tema, leading with emotional intelligence. Ini materi yang akan kita paparkan hari ini. Sekarang saya akan mulai dengan satu quote. Ada satu quote yang sederhana dan saya lihat ini hal yang penting buat kita. Emotional intelligence is key to successful leadership. Jadi EQ itu katanya, kata Dollar C, dia katakan begini, EQ itu adalah kunci untuk kita sukses dalam kepemimpinan. Jadi emotional intelligence. Seringkali yang kita pikirkan adalah IQ, intelligent quotient, kemampuan berpikir kita. Kita seringkali lupa ternyata ada satu hal nih, emotional intelligence, yang penting sekali untuk kita bisa meraih kesuksesan kita. Sekarang kita lihat ya, pelan-pelan aja satu persatu. Nah, kita coba lihat EQ versus IQ. Emotional intelligence dan intelligent quotient, ya. Sekarang kita coba bandingkan. Apa itu EQ? EQ itu adalah kemampuan untuk mengelola emosi atau perasaan kita. Kemampuan mengelola emosi atau perasaan kita. Itu EQ. Nah, sekarang kita lihat IQ itu apa? Kemampuan untuk berpikir menggunakan logika berpikir kita. Jadi ini dua hal yang berbeda. Satu bicara kemampuan mengelola emosi dan perasaan, di mana kita setiap hari diperhadapkan dengan banyak keadaan, banyak situasi, banyak kondisi yang melibatkan emosi kita, perasaan kita. Tapi satu hal lagi, ketika kita bicara IQ, dia bicara kemampuan untuk berpikir dalam menggunakan logika berpikir kita. Jadi ada EQ, ada IQ, ya. Kita coba lihat pelan-pelan ya. Ada EQ, ada IQ. Sekarang kita lihat kembali. Lalu kita bertanya, EQ atau IQ, mana yang lebih penting? Penting mana tuh untuk kita berhasil? Emosional intelligence kita atau intellectual quotient kita? Jawabannya sederhana nih. Dikatakan begini, EQ, kata Daniel Goleman ya, EQ lebih menentukan kesuksesan seseorang daripada IQ. Kita bisa meningkat pangkat jabatannya, kita bisa dinaikkan gajinya, kita bisa dipromosikan hanya berdasarkan kemampuan logika kita atau kecakapan skill kita saja. Kita lupa bahwa ada kecakapan emosi dan perasaan
yang harus kita pertaruhkan di situ. Sekarang kita lihat lagi ya. Lalu EQ atau IQ, mana lebih penting? Ada 3 hal yang saya baca-baca, ya masuk akal juga ya. Yang pertama dikatakan begini, IQ itu membuat seseorang pintar dan mampu menjawab pertanyaan informatif. Tapi nyatanya katanya, ketika seorang bertemu dengan kita, orang itu jarang tuh bertanya, "Hai, nilai rapotmu berapa?" Tapi yang sering dilihat orang adalah bagaimana cara tutur katanya, bagaimana pembawaan orang tersebut, kecakapan dalam membawa diri dan ketulusan. Seringkali orang menilai itu. Orang nggak tanya, "Lu jagonya gimana sih? Lu punya IQ seperti apa sih? Berapa tinggi sih kamu punya IQ?" Orang nggak tanya begitu. Berapa hebat sih IP-mu? Berapa hebat sih nilai rapotmu? Tapi orang lebih menilai kepada, orang ini cakap ya. Cara dia membawa diri bagus ya. Dia tulus loh orangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara EQ atau IQ mana lebih penting? Yang kedua dikatakan bahwa IQ itu membuat kita kelihatan cerdas di depan orang lain. Hebat cara berpikirnya, hebat, bahasa yang dipakai jago gitu ya, pakai bahasa Inggris. Sekarang kan banyak ya istilah-istilah yang kalau kita meeting tuh ya kita juga bingung tuh ya. Apalagi saya nih, angkatan-angkatan tua nih. Kalau ada anak-anak muda itu meeting ya, ditanya direksi, ngomongnya bla 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 tinggi gitu ya. Saya kadang buka handphone di Google. Apa ya dia ngomong gitu ya? Kadang kita juga nggak paham. Kelihatan cerdas di depan orang. Tapi jangan lupa, orang itu jarang terkesan dengan kecerdasan seorang. Orang pintar itu justru dikatakan sering membuat orang lain merasa terintimidasi. Sehingga ketika kita mau ketemu dengan orang yang sepertinya cerdas, kita takut dulu nih. Sehingga orang lain merasa terintimidasi. Ya. Artinya apa? Banyak orang karena IQ-nya cerdas, dia tidak bisa membawa dirinya secara baik di depan orang lain. Hati-hati. Seringkali kita berpikirnya seperti itu. Ya. Yang ketiga, keunggulan IQ sering membuat orang pintar itu akhirnya tidak membutuhkan orang lain. Sehingga apa? Dia nggak bisa berinteraksi. Dia nggak bisa menjaga komunikasinya. Dia nggak penting orang lain. Karena dia merasa dia Superman. Dia nggak butuh super team. Karena saya bisa semua. Kerja A saya bisa. Kerja B saya bisa. Kerja C saya bisa. Kerja D saya bisa. Saya nggak butuh orang lain. Seringkali orang yang IQ-nya tinggi, yang mengutamakan atau mengedepankan IQ, berpikir seperti itu. Sehingga dia tidak membutuhkan orang lain. Sehingga banyak orang lain tersingkir. Dan akhirnya orang nggak suka dengan dia. Padahal di satu departemen, mungkin ada 3, 4, 5 orang. Tapi karena ada satu orang yang mengedepankan IQ, nggak mementingkan EQ, dia merasa bahwa dia paling pintar, dia nggak membutuhkan orang lain, sehingga yang lain mulai menjauh dari dia. Pertanyaannya, halo para atasan, suka nggak dengan karyawan yang seperti itu? Karyawan yang hanya mengedepankan IQ, tapi tidak mengedepankan EQ, ternyata bisa bermasalah di lapangan ketika dia berhadapan dengan banyak situasi dan berhadapan dengan tim. Hati-hati teman-teman. Lalu kita bertanya nih, perlu nggak IQ itu? Mana lebih perlu, lebih penting, IQ atau EQ? Jangan salah. Jangan akhirnya kita berpikir bahwa IQ itu nggak penting. Yang penting EQ, sehingga kita bodoh-bodoh aja. Nggak begitu juga. Dikatakan begini, IQ itu diperlukan, sangat diperlukan. Sebagai apa? Sebagai dasarnya. Tapi di atas daripada IQ itu sangat diperlukan EQ. IQ itu membuat seseorang itu bisa diterima, yang tadi dikatakan Pak Mul. Seneng atasan, karyawannya pinter, cerdas, hebat berpikirnya, seneng. Tapi ingat, EQ itu membuat seseorang bisa dipromosikan. Sekarang kita mau milih nih, diterima saja tanpa dipromosikan, atau diterima dan dipromosikan. Mana kita pilih? Diterima dan dipromosikan. Sekali lagi saya katakan ya, IQ itu perlu sebagai dasar. Tetapi
EQ itu diperlukan di atas daripada IQ. IQ itu membuat seseorang bisa diterima, tetapi EQ itu membuat seseorang dipromosikan. Sekarang kita bertanya kepada puncak daripada pertanyaan kita. Untuk menjadi seorang karyawan yang sukses, jawabannya adalah dua-duanya dibutuhkan. Kita butuh IQ? Yes, kita butuh IQ. Sebagai dasar kita berpikir. Sebagai dasar kita berkarya. Tapi jangan lupa, untuk menjadi seorang yang sukses, kita juga butuh EQ. Emotional quotient. Kecerdasan emosional kita. Dan ini menjadi irisan yang kuat untuk kita menjadi seorang yang sukses. Sekarang kita masuk ya materi kita, emotional quotient. Apa definisi daripada EQ itu? John Mayer katakan begini, EQ itu adalah himpunan bagian daripada kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan sosial, yang melibatkan kemampuan pada orang lain, memilah-milah semuanya, dan menggunakan informasi untuk membimbing pikiran dan tindakan. Jadi kalau kita bicara EQ, kita bicara kecerdasan sosial. Kecerdasan berhadapan dengan orang lain. Kecerdasan berbicara dengan orang lain. Kecerdasan melihat kondisi orang lain. Kecerdasan menempatkan diri kita di hadapan orang lain. Kecerdasan kita berbicara dengan orang lain. Itulah EQ. Kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan kita untuk memantau perasaan. Kemampuan kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan sosial. Saya ngerti dia, saya paham dia, saya ngerti situasinya. Saya membangun komunikasi saya melihat situasi orang lain. Itu kata John Mayer. Nah sekarang ada lagi nih. Daniel Goleman tahun 95, dia katakan begini. Kemampuan seseorang mengatur kehidupan, emosi dengan intelijensi. Menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya. Melalui apa? Keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Nah, atasan suka nih teman-teman, kalau ada karyawan yang dia punya keterampilan kesadaran diri, dia punya keterampilan pengendalian diri yang baik, dia punya keterampilan memotivasi diri yang baik, dia punya keterampilan empati yang baik, dia punya keterampilan sosial yang tinggi. Atasan tuh suka tuh sama karyawan yang seperti itu. Saya kasih tahu ya sama teman-teman, atasan itu suka dengan karyawan yang punya keterampilan seperti ini. Kalau bicara keterampilan, berarti sesuatu yang bisa diasah, bisa dikembangkan. Saya berkali-kali katakan, kalau kita bicara keterampilan, berarti itu adalah sesuatu yang bisa kita asah, bisa kita kembangkan. Jadi keterampilan sosial ini, kesadaran diri ini, pengendalian diri ini, motivasi diri dan empati ini, nggak muncul dengan begitu aja. Kita bangun berdasarkan kesadaran diri kita dan memahami kehidupan sosial. Dan atasan, sekali lagi saya katakan, atasan suka dengan karyawan atau staf yang memiliki emotional quotient yang tinggi. Suka mereka. Dia jago dalam kesadaran dirinya. Dia jago dalam pengendalian dirinya. Dia jago dalam memotivasi dirinya. Dia jago dalam mengembangkan empatinya. Dia jago dalam keterampilan sosial. Itulah kata Daniel Goleman. Jadi kalau bicara emotional quotient, kita bicara kesadaran diri. Kita bicara pengendalian diri. Kita bicara motivasi diri. Kita bicara empati. Kita bicara keterampilan sosial. Lalu apa lagi katanya? Emotional quotient itu adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi Anda sendiri dan emosi orang lain di sekitar Anda. Jadi nggak hanya kemampuan mengelola emosi kita, tapi kita pun bisa mengelola emosi orang lain. Itulah emotional
quotient. Nggak usah jauh-jauh deh. Suami istri. Suami istri. Kadang-kadang kita lihat ya, suami istri jalan ya. Wih, cowoknya jelek banget ya. Tapi istrinya cantik bener nih ya. Yang kita tanya ya kan, di hati kita, kenapa ya dia mau ya sama laki-laki itu? Mungkin laki-laki itu bisa menempatkan, ini loh harta satu-satunya buatku. Di tempat lain, ada yang ganteng, ada yang kaya, tapi dia nggak dapat itu. Dia pilih yang jelek ini. Jangan-jangan wanita itu memahami, jago dalam memahami dan mengelola emosi dirinya dan emosi pasangannya. Itulah emotional quotient. Lanjut ya. Ada dua faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi. Yang pertama adalah segi jasmani dan segi psikologis. Dari internal, kita kelola. Kadangkala, kalau jasmani kita drop turun, emosional kita juga mempengaruhi. Kadangkala, sisi psikologis kita punya banyak masalah. Tanggal 24 belum gajian, kebutuhan pembayaran SPP lagi banyak-banyaknya, tiba-tiba diminta. Ternyata sisi internal dari segi jasmani dan psikologis kita itu bisa mempengaruhi kecerdasan emosi kita. Tapi ternyata juga bukan dari internal, eksternal. Stimulus diri sendiri, nggak terbangun kita. Nggak ada cesnya dari lingkungan sekitar kita. Dan yang kedua adalah lingkungan sekitar kita bisa mempengaruhi itu. Nah, hati-hati nih. Lalu pertanyaannya, bagaimana Pak supaya kita bisa tetap dalam kecerdasan emosi yang bagus? Sederhana. Ketahui sisi internalmu dan ketahui sisi eksternalmu dan kuasai dia. Ada dari sisi eksternal, Pak. Gak apa-apa, kuasai tetap itu. Gak ada stimulasi dari lingkungan sekitarmu, orang-orang lain, gak apa-apa. Kamu tetap berjalan dengan track yang baik. Tetap lakukan yang baik. Lingkunganmu gak mendukung, gak apa-apa. Teman-temanmu gak mendukung, gak masalah. Kamu tetap tampilkan sesuatu yang baik. Jadi kuasai internalmu, kuasai juga eksternalmu. Karena dia mempengaruhi, faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi kita. Nah, ada 4. Nah, ini penting nih. Ada 4 indikator kecerdasan emosional menurut Daniel Goleman. Dipadukan menjadi kompetensi kepemimpinan untuk kesuksesan kita. Yang pertama adalah kesadaran diri katanya. Yang kedua adalah manajemen diri. Yang ketiga adalah kesadaran sosial. Yang keempat adalah manajemen relasi. Apa itu kesadaran diri? Ada 3 faktor di dalamnya, yaitu kesadaran emosi, penilaian diri, dan percaya diri. Seringkali ini mempengaruhi kompetensi kepemimpinan kita. Kesadaran emosi, sadari bahwa emosi itu memang up and down. Tapi kamu harus selalu di up-nya, nggak boleh ada di down-nya. Kadang-kala gitu ya Pak Mul, emosi kita itu naik turun. Kalau kita melihat keadaan yang nggak pas, kita bisa marah. Lihat keadaan yang cocok, kita bisa bagus. Keadaan yang nggak sesuai dengan kita bisa marah. Keadaan yang sesuai, kita bisa tenang, kita bisa enak. Kuasai itu. Kesadaran emosi. Yang kedua apa? Penilaian diri. Itu mempengaruhi percaya dirimu. Bagaimana kamu menilai dirimu? Ada orang menilai dirinya itu selalu negatif. Pengaruhnya kemana? Ke kompetensi kepemimpinan kita. Kesadaran diri kita kecil sekali. Sehingga kita nggak bisa maju. Capek nggak punya staff seperti itu? Yang punya kesadaran diri yang minim. Yang punya penilaian diri yang negatif. Yang punya percaya diri yang tidak tinggi. Itu bisa membuat kita tidak dipromosikan loh. Karena kesadaran diri kita sangat minim. Kalau kita ada di posisi seperti itu, segera berubah. Kepercayaan diri kita kurang, penilaian diri kita negatif, segera berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, manajemen diri. Bicara apa itu? Pengendalian diri. Pengendalian diri itu hubungannya kepada pengendalian emosi. Pengendalian dirinya parah sekali. Tertutup. Penyesuaian diri dengan keadaannya susah. Sulit banget adaptasi. Lama sekali adaptasi.
Inisiatifnya minim sekali. Tidak memiliki optimis yang tinggi. Penilaian diri kita terhadap diri kita sendiri, lalu kepercayaan diri kita. Yang kedua, yang mempengaruhi adalah manajemen diri. Bicara apa? Pengendalian diri. Tinggi. Dalam situasi yang bisa membuat kita marah, kita bisa kendalikan diri. Dalam situasi yang menekan, kita bisa tetap tenang. Dalam situasi yang quote-unquote kita terjepit, kita bisa tetap dalam posisi yang tenang. Hatinya. Dalam situasi yang kita disudutkan, kita bisa tetap menjaga mimik wajah kita dan hati kita. Nggak mudah loh. Maka tadi saya katakan, emotional quotient itu adalah keterampilan. Lalu transparan, pencapaian, adaptif, penyesuaian diri dengan keadaan. Nggak mudah. Biasanya kita ikut dengan keadaan atau kita berlawanan dengan keadaan. Kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Ketika kita berhadapan dengan orang lain, kita pun nggak bisa menyesuaikan diri dengan keadaan orang lain. Padahal itu adalah bagian daripada bagaimana kita memanage daripada diri kita. Lalu inisiatif, optimisme, kompetensi kepemimpinan itu sangat dipengaruhi oleh manajemen diri seseorang. Itu yang kedua. Yang ketiga, dipengaruhi apa? Kesadaran sosialnya. Bicara apa itu? Teamwork dan kolaborasi dengan tim yang lain. Buruk. Membangun pegawai, manajemen konflik, pelayanan, mempengaruhi orang lain, menginspirasi orang lain. Itu bicara kesadaran sosial. Yang mana yang paling sering kita pakai ini? Teamwork dan kolaborasi. Seorang karyawan yang mau dipromosikan, atau seorang karyawan yang punya emotional quotient yang bagus, dia harus bisa menjadi seorang tim dalam satu tim yang baik. Dia harus menjadi bagian daripada tim itu. Dia harus bisa berkolaborasi. Jangan diam aja. Dalam sebuah tim, harus bisa, bagian saya apa ya? Saya ikut ambil bagian yang mana ya? Saya ikut mengerjakan yang mana ya? Manajemen konflik. Waduh, perlu nggak manajemen konflik? Jawabannya, perlu. Tapi tempatkan di posisi yang tepat. Kita nggak boleh menjadi bagian dari konflik itu dalam departemen kita. Berikutnya apa lagi? Pelayanan, mempengaruhi, inspirasi. Ini dua hal yang hampir mirip nih ya. Mempengaruhi dan menginspirasi. Untuk menjadi seorang pemimpin, dia harus punya kesadaran sosial yang tinggi. Dia harus bisa menginspirasi karyawan yang lain. Dia harus bisa mempengaruhi karyawan yang lain menjadi sesuatu yang positif. Dia harus bisa menjadi teamwork yang baik. Dia harus bisa menjadi tim yang berkolaborasi dengan yang lain. Dia harus bisa membangun karyawan yang lain. Dia harus bisa menempatkan diri dalam manajemen yang baik. Walaupun diperlukan manajemen konflik. Kesadaran sosial. Yang keempat, tadi bicara yang pertama kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat manajemen relasi, hubungan. Apa itu? Empati, kesadaran organisasi, dan pelayanan. Yang paling sering atau yang paling minim, yang sering kali kita lihat adalah empatinya itu rendah sekali. Ini yang minim sekali dalam manajemen relasi yang sering kali atasan nggak suka dengan karyawan yang seperti itu. Aduh Pak, orangnya nggak peduli Pak. Aduh Pak, orangnya ya jago sih jago Pak. Pinter sih pinter Pak. Tapi kepeduliannya terhadap tim yang lain nggak ada Pak. Hati-hati teman-teman. Seringkali kita mau show off diri kita, tapi ternyata itu menunjukkan hal-hal yang empat ini minim dalam diri kita. Seringkali kita mau tunjukin nih bahwa kita jago nih, kita bisa mengerjakan nih, kita paling brilian di antara yang lain, kita paling berhasil di antara tim kita. Tapi ternyata di situ atasan menilai kesadaran diri kita rendah, manajemen diri kita rendah, kesadaran sosial kita rendah, manajemen relasi kita rendah. Kita nggak dipromosikan. Jadi yang baik yang mana? Boleh show off.
Boleh tunjukkan kemampuanmu. Boleh tunjukkan kalau saudara itu brilian di antara yang lain. Tapi jangan lupa, bantu dong teman-temanmu. Tingkatkan dong empatimu. Kesadaran dirimu tingkatkan dong. Pengendalian dirimu tingkatkan dong. Apalagi? Inisiatifmu tingkatkan dong. Optimis dirimu tingkatkan dong. Teamworkmu tingkatkan. Kolaborasimu dengan tim yang lain ditingkatkan. Bangun karyawan yang lain. Pengaruhi mereka. Inspirasi mereka. Layani mereka. Empati terhadap mereka. 4 hal ini. Bangun kecerdasan emosional kita atas 4 hal ini. Kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, manajemen sosial. Bagaimana cara membangun kecerdasan emosional secara praktis? Kalau yang tadi kan secara lengkap ya detailnya. Secara yang praktis apa? Yang pertama, belajar membaca situasi. Belajar membaca situasi. Belajar membaca keadaan. Tidak hanya membaca situasi kepribadian seseorang, tapi juga membaca situasi saat ini yang dihadapi. Nah, membaca situasi. Gagal dalam membaca situasi. Harus berhasil membaca situasi. Belajar untuk membaca situasi. Yang kedua, belajar untuk mendengar dan menyimak lawan bicara kita. Itu bagian penting dalam membangun kecerdasan emosional. Belajar untuk menyimak. Belajar untuk mendengar apa yang disampaikan lawan bicara kita. Belajar untuk mendengar dan menyimak. Yang ketiga, siap untuk berkomunikasi. Jangan tutup dirimu. Belajar bertemu dengan dia, bicara dengan dia. Belajar menyampaikan pendapat. Belajar menyampaikan buah pikiran. Salah, nggak apa-apa. Tapi belajar untuk menyampaikan itu. Belum benar, nggak masalah. Belajar untuk siap dalam berkomunikasi. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita membangun relasi dengan orang lain, kita harus siap untuk menerima komunikasi orang lain. Yang keempat, nggak usah takut ditolak. Nggak usah. Jangan takut ditolak, hadapi aja. Ketemu aja dengan dia. Kalau ditolak, nggak apa-apa. Besok datang lagi. Koreksi diri, ada sesuatu yang kurang, datang lagi besok. Jangan takut ditolak. Yang kelima, coba bangun empatimu. Rasa itu coba bangun. Gimana rasanya kalau dia ada di posisi saya? Coba bangun empatimu. Coba ketika mengambil satu keputusan, ketika sedang mau akan memutuskan sesuatu, pikir dulu. Bangun empatimu. Yang keenam apa? Pandai memilih prioritas. Banyak hal yang harus dilakukan. Pilih mana prioritas pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga, mana yang keempat. Banyak yang harus diputuskan. Banyak yang harus dikedepankan. Pilih mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga, mana yang keempat. Pandai dalam memilih prioritas. Lalu apa lagi? Siap mental. Ketika kamu harus ditolak, ketika kamu harus didiskreditkan, ketika kamu harus tidak diterima, ketika kamu harus gagal, siapkan mentalmu. Sehingga kalau kita sudah siapkan mental, kita nggak terpuruk. Sehingga saya nggak mau terpuruk. Saya nggak mau takut. Saya siapkan mental saya. Bagaimana caranya menyiapkan mental, Pak? Pikirkan banyak pintu-pintu yang mungkin terbuka yang kamu harus hadapi. Pikirkan itu. Mengambil satu keputusan A. Siapkan mentalmu. Untuk ini goal atau tidak goal. Kalau goal, selesai. Kalau tidak berhasil, mana pintu yang bisa, yang mungkin saudara hadapi? Pintu pertama, pintu kedua, pintu ketiga, pintu keempat. Bagaimana menghadapi ini? Ending terakhirnya itu seperti apa? Siapkan mentalmu. Ya. Yang kedelapan apa? Ungkapkan lewat kata-kata. Jangan malu, omongin aja, sampaikan aja. Ungkapkan lewat kata-kata. Bersikap rasional. Yang kesembilan. Bersikap rasional. Pikirkan situasi yang sedang kamu hadapi. Oh iya ya, harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Yang ke-10 apa?
Fokus. Kadang-kala kita nggak fokus. Sehingga semua blur. Kita nggak bisa memandang dengan jelas. Kalau saudara nggak fokus, saudara pusing, bingung sendiri. Kita mau memutuskan apa, kita mau lakukan apa, kita mau ngomong apa, kita bingung sendiri. Tapi kalau kita fokus terhadap permasalahan yang kita hadapi, fokus terhadap kehidupan situasi sosial yang kita hadapi, kita bisa hadapi dengan baik. Baca situasi, dengar, simak lawan bicara, siap berkomunikasi, nggak usah takut ditolak. Coba berempati, pandai memilih prioritas. Siapkan mentalmu, ungkapkan lewat kata-kata. Rasionallah, fokuslah. Itu yang praktis. Supaya kecerdasan emosional kita bisa terbangun. Terakhir, akhirnya, kecerdasan emosi tinggi dan kecerdasan emosi yang rendah. Lihat nih, coba kita berkaca. Kita yang mana ini? Kecerdasan yang tinggi itu seperti apa? Dia mampu mengendalikan perasaan marahnya. Nggak tiba-tiba marah. Nggak tiba-tiba ngamuk. Nggak tiba-tiba sakit hati. Nggak tiba-tiba teriak. Dia tahu dia ada di mana. Dia mampu mengendalikan emosinya. Yang kedua apa? Dia menjadi karyawan yang tidak agresif dan memiliki kesabaran. Nggak cepat dia. Marah, marah, marah. Tegur, agresif. Yang negatif. Yang ketiga, memikirkan akibatnya sebelum bertindak. Ada loh orang, gue nggak mau tahu akibatnya seperti apa, yang penting gue kerjain. Gue nggak mau tahu akibatnya, yang penting gue hajar dulu. Nggak mau tahu akibatnya, yang penting gue datangi dulu. Kalau yang punya kecerdasan emosi tinggi, dia nggak begitu. Dia pikirkan tuh akibatnya sebelum dia lakukan. Yang keempat, berusaha dan mempunyai daya tahan untuk mencapai tujuan hidup. Orang yang tough. Dia kuat. Dia nggak takut gagal. Dia tahu dia harus berjalan di jalan-jalan yang terjal misalnya. Dia tipe orang yang tough. Yang kelima, menyadari perasaan diri sendiri dan orang lain. Dia tahu perasaan dia. Oh, aku hari ini lagi sedih. Tapi aku harus menempatkan diri yang baik. Oh, aku hari ini kayaknya lagi nggak baik nih, emosiku ini. Anak-anak lagi bikin gue marah aja nih. Dari pagi, anak-anak udah bikin marah. Dari pagi, lalu lintas udah bikin marah. Emosiku lagi nggak bagus nih. Tapi nggak apa-apa. Aku tahu emosiku lagi nggak baik. Aduh, Gideon, kamu emosinya lagi nggak baik. Ayo cooling down. Sabar Gideon. Sabar Gideon. Kita nggak berhasil untuk bisa, mengendalikan perasaan kita. Sehingga apa yang kita kerjakan gagal. Dan orang lain. Kemudian dapat berempati pada orang lain. Udah tadi itu ya. Lalu akhirnya apa lagi? Dapat mengendalikan mood dan perasaan negatif yang tadi itu. Harus selalu mood. Nggak ada cerita nggak mood. Di kita nggak pakai kamus tuh Pak Asar. Nggak mood. Di kita pakai kamusnya adalah mood. Ya. Jadi nggak ada yang nggak mood ya. Kemudian apa? Memiliki konsep diri yang positif. Dulu saya pernah gagal. Iya, dulu pernah gagal. Bener. Dulu saya sering dipersalahkan, benar. Dulu saya nggak berhasil, betul. Nggak apa-apa, itu dulu. Sekarang, kamu orang yang berhasil. Kamu orang yang tidak gagal. Kamu orang yang mampu tanam dalam pikiran kita. Supaya kita bisa melangkah, berjalan. Atasan paling suka karyawan yang seperti itu. Oh, orangnya optimis loh. Orangnya percaya diri loh. Memang nggak pintar-pintar amat sih orangnya. Banyak juga salah-salah pekerjaannya. Tapi orangnya optimis loh. Hebat loh orang ini. Ini calon-calon pemimpin. Lalu apa lagi? Mudah menjalin persahabatan dengan orang lain. Apalagi? Mahir dalam berkomunikasi. Nggak mudah loh berkomunikasi. Saya bicara mahir dalam berkomunikasi, bukan mahir dalam bicara, bukan. Saya bicara mahir dalam berkomunikasi. Mahir dalam menempatkan kata mana yang tepat, kata mana yang sesuai, kata mana yang nggak boleh. Kapan saya harus berbicara, kapan saya harus diam. Kapan saya harus menyapa, kapan saya tidak boleh menyapa. Kapan saya harus menyampaikan sesuatu, kapan saya tidak perlu menyampaikan sesuatu. Mahir dalam berkomunikasi. Tata cara, bahasa yang disusun, baik. Lalu apa lagi? Dapat menyelesaikan konflik
sosial dengan cara damai. Bukan cara berantem. Menyelesaikan konflik sosial dengan cara damai. Bukan menyelesaikan konflik sosial dengan cara yang berbeda. Harus dengan cara yang damai. Itu kalau kita mau punya kecerdasan emosi yang tinggi. Tapi sebaliknya ada ini. Bagaimana dengan emosi yang rendah katanya? Yang pertama, bertindak mengikuti perasaan tanpa memikirkan akibatnya. Gak mikir, kalau saya buat ini, akibatnya ini. Kalau saya buat ini, akibatnya ini. Yang kedua apa? Pemarah, bertindak agresif, tidak sabar. Itu ciri-ciri orang yang, karyawan yang emosional, yang kecerdasan emosinya rendah. Memiliki tujuan hidup dan cita-cita yang gak jelas. Gak punya fokus dia. Gak punya tujuan dalam hidupnya. Ngalir aja begitu. Mudah putus asa. Kurang peka terhadap perasaan diri sendiri dan orang lain. Gak mau tahu. Tidak dapat mengendalikan perasaan dan mood yang negatif. Gak bisa kita kendalikan. Padahal perasaan dan mood itu ada dalam diri kita. Tapi kita berharap orang lain kendalikan itu. Gak bisa. Siapa yang kendalikan? Kita yang kendalikan itu. Mudah terpengaruh oleh perasaan negatif. Dengar apa, langsung negatif. Dengar apa, langsung negatif. Tersinggung apa, langsung negatif. Memiliki konsep diri yang negatif. Dulu gagal, sekarang gagal. Dulu ditolak, sekarang ditolak. Dulu nggak berhasil, ya gagal ya, sekarang nggak berhasil. Dulu nggak berani, penakut, sekarang penakut. Dulu nggak bisa bicara, sekarang juga nggak bisa bicara. Memang saya begitu. Mau sampai kapan kecerdasan emosi kita tetap di posisi yang rendah? Mau nggak kita meningkat kecerdasan emosi kita? Konsep diri yang negatif. Tidak mampu menjalin persahabatan yang baik dengan orang lain. Semua jadi musuhnya. Kalau dia ada, semua orang nyingkir. Tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Menyelesaikan konflik sosial dengan apa? Kekerasan. Tadi dengan damai, sekarang dengan kekerasan. Gak bisa jadi jembatan yang baik buat teman-teman. Dengan cara damai. Sehingga akhirnya semua sejuk. Gak panas. Kita kan suka yang panas-panas ya. Yang panas-panas, yang makin digosok, makin panas. Wah, paling suka kita tuh. Menyelesaikan konflik sosial dengan